Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dan Ibu lihat, hari ini ramai sekali ya. Dan untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu ingin mengecek absen dulu ya. Ibu absen dulu. Adelia Putri, Adi Burahman, Aini Rospita. Yang sakit hari ini ada satu orang ya. Kita doakan supaya teman kita yang sakit ini sehat walafiat ya, supaya bisa kembali beraktivitas dan melanjutkan sekolah seperti biasa. Amin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta ketua kelas untuk lebih barokahnya. Kita sama-sama berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan pimpin doa, Nak. Oke, sebelum Ibu lanjut materi pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang tata surya ya? Ada yang masih ingat ada berapa planet? Nah, coba sebutkan 8 planet tersebut. Iya, ada 8 planet ya sekarang kita pelajari minggu kemarin. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak apa itu bumi? Iya, silakan perwakilan cowok. Bumi adalah planet terdekat matahari juga dalam Iya, jadinya dari ketiga pendapat temannya tadi tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Bahwa bumi itu yang pertama, salah satu planet urutan ketiga terdekat dari matahari, itu kelompok itu Jainul tadi. Kemudian bumi itu adalah salah satu tempat tinggal makhluk hidup, dan bumi itu tempat berlangsungnya juga kegiatan manusia. Semuanya benar ya. Jadinya sudah paham tentang apa itu bumi. Kemudian sekarang Ibu punya pertanyaan lagi. Ada yang tahu enggak bumi itu ada berapa lapisan? Ayo. Ya, silahkan. Ada 2 lapisan, lapisan luar sama lapisan dalam. Ya, ada temannya yang berpendapat bumi itu ada 2 lapisan, ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Ya, silakan keluarkan pendapat kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu atau mencari tahu kebenarannya, nanti kita akan pelajari di materi kita hari ini adalah tentang struktur bumi ya. Kita akan mempelajari struktur bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video dan melakukan pengamatan sederhana atau percobaan, peserta didik dapat mengetahui struktur bumi dan menganalisisnya ya. Kemudian peserta didik juga dapat mendeskripsikan apa saja bagian dari lapisan struktur bumi tersebut. Dan model pembelajaran yang Ibu pakai hari ini adalah tidak seperti biasanya ya. Ibu selalu ceramah dalam memberikan materi pembelajaran. Tapi dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa yang lebih aktif mencari tahu sendiri permasalahan-permasalahan yang Ibu sajikan. Dan di sini, Ibu sebagai fasilitator ya, Ibu memfasilitasi kalian dengan berbagai bahan ajar. Nah, dalam proses penilaiannya, Ibu akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran ini berlangsung. Jadinya, Ibu akan menilai bagaimana keefektifan kalian dalam pembelajaran dan
sikap kalian selama belajar. Tentunya bagaimana sikap kalian saat berdiskusi dengan teman kelompoknya, bagaimana tata cara kalian mengeluarkan pendapat, dan bagaimana tata cara kalian menerima atau menolak pendapat teman kalian. Jadinya selama proses pembelajaran ini berlangsung, Ibu akan menilai setiap sikap dan keterampilan kalian ya. Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan memberikan tes diagnostik ya. Langsung contreng di lembaran yang Ibu kasih ya. Langsung jawab. Langsung jawab di sini. Ada lebihnya? Yang sudah sini. Sudah semua ya? Sudah? Sebelum Ibu memulai ke langkah selanjutnya, untuk meregangkan otot-otot, kita ice breaking dulu ya. Oke. Kita ice breaking, tepuk semangat dulu ya. Sudah bisa? Tepuk semangat. Coba. Ulang. Tepuk semangat. Semangat. Langkah pertamanya kita akan orientasi siswa pada masalah ya. Kalian akan menyaksikan video. Ibu tampilkan ini video tentang struktur bumi. Jadinya kalian catat apa permasalahan yang kalian dapat dari menonton video ini ya. Oke, tadi kita sudah mengamati video ya. Sekarang dari pengamatan video yang Ibu tampilkan, kira-kira ada muncul pertanyaan atau permasalahan enggak yang dari yang masih mengganjal? Oke, ada. Silakan itu dulu angkat tangan. Kenapa cuma bumi planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup? Iya. Satu, kenapa hanya bumi yang bisa dihuni oleh makhluk hidup? Pertanyaan kedua, Apa fungsi lapisan atmosfer itu untuk bumi yang kita huni ini? iya. Pertanyaan kedua, apa fungsi lapisan atmosfer untuk bumi yang kita huni ini ya? Kira-kira ada pertanyaan lain enggak? Munculkan pertanyaan-pertanyaan apa saja seputar tadi setelah mengamati video. Silakan, ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dua tadi kita simpan dulu ya. Ingat, dua pertanyaan tadi. Kita simpan, kemudian kita bawa nanti ke kelompok kalian, kelompok masing-masing untuk mencari tahu apa penyebab dan apa akibatnya ya atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadinya Ibu tidak akan menjawab pertanyaan itu dulu. Ibu masih simpan pertanyaannya itu dan kalian nanti akan mencari tahu sendiri ya solusi apa dari permasalahan, kemudian apa inti dari pertanyaan itu, apa jawabannya. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan membagi kelompok ya. Kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu lihat ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Iya, ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Karena Ibu minggu lalu sudah membagi kalian kelompok ya. Jadinya ketika Ibu masuk, kalian sudah hafal betul pelajaran hari ini adalah dengan menggunakan berkelompok ya pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan barcode-nya. Ibu akan membagikan LKPD. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ini. Ini LKPD-nya, kemudian ini scan barcode. Ambil 1 plastik dan 1 buku paket. Ingat, ini kelompok 2. Ambil 1 plastik, kemudian 1 buku paket. Kelompok 3,
Sekarang semua kelompok sudah dapat LKPD, modul buku ajar, kemudian scan barcode sudah ya, sama apa namanya di sana ada telur dan silet. Semua kelompok sudah dapat. Sebelum kalian memulai atau mengerjakan LKPD, kalian diskusikan dulu siapa yang akan mencari di modul ajar, misalnya siapa yang akan men-scan barcode, kemudian siapa yang akan menulis. Kalian bagi dulu ya, sebelum kalian buka LKPD-nya, kalian tentukan dulu siapa yang akan membaca, siapa yang akan menulis, siapa yang akan mencari, supaya semuanya bekerja sama. Buka LKPD-nya dulu. Coba apalagi sesuai dengan petunjuknya. Sesuai dengan petunjuknya. Telurnya depanan ya, biar semua temannya kelihatan. Nanti sampahnya dimasukkan ya. Sampahnya taruh tisu biar baunya tidak keluar ya. Ayo, buka sesuai dengan LKPD, apa petunjuknya? Baca LKPD-nya. Gak usah bawa. Secara membujur. Atau buka dulu. Buka setengah, kemudian sebelah. Kalau kalian kesulitan membuka telur, sudah bisa? Coba. Nah, sekarang amati. Amati. Gambar dah seadanya. Cuman kasih pembatas misalnya ini berapa lapisannya kayak gitu. Awak mana? Ini Bu. Yang ini dalamnya ini Ya. di dalam ini luar, ini mata, Yang ini. ini keras. Terus dah. Tulis apa yang pertanyaan jawab. Ini sudah mulai bekerja. Nah, ini kan itu. Ibu di gambar. Ya, gambar dah bagaimana. Ini kan ini misalnya ini kan anunya, ini kan apa namanya, kulitnya, terus ini putih telur, ini lapisan apa, ini sesuaikan dengan struktur bumi. Kalian baca di ya. Tadi sudah ya hasil diskusinya? Udah. Yang mana? Nah, kalau sudah sampai kesimpulan, sekarang siapkan nanti siapa yang maju presentasi, kemudian siapa yang menulis pertanyaan temannya, siapa yang akan jadi moderator. Ya, presentasikan yang itu dah. Ya, mana hasil diskusinya? Misalnya nanti kalau kalian maju, ini kan sudah kalian tulis kesimpulannya ya. Kalau kalian maju, siapa yang jadi moderatornya? Moderator itu yang menjawab setelah ditanya. Jadi anunya, MC. Siap ya? Ayo dah. Anu lah, Siapa? Enggak, lu jadi anu nanti dia ini. Dia akan presentasi jawaban. 1,
yang akan jadi MC atau moderator. Kedua, penyaji hasil yang ini. Yang ketiga, ada yang menulis pertanyaan, terus ada yang mencari jawaban. Ya, biar semua nanti maju di sini presentasi. Paham? Misalnya ini MC, ini apanya? Dari penyajinya ya, hasil diskusi. Tulis pertanyaan, kemudian yang lain nanti kalau misalnya kalau ada pertanyaan dari temannya, cari ya. Ingat, bawa buku, HP-nya. Nanti kan kalau enggak ada, kalian bisa scan barcode, cari jawabannya di sana ya. Ini sudah. Pokoknya biar semua kerjasama. Sebelum kita menuju presentasi ini, Ibu minta kalian rileks dulu, duduk dengan posisi ternyaman. Ya. Sudah? Sekarang perhatikan cluenya. Hitung mundur. Sudah kenal? Hitung mundur. 3, 2, 1. Ibu ke pasar membeli 3 buah barang. Barang yang pertama, ibu membeli tas. Barang kedua, ibu membeli dompet. Nah, barang yang pertama dibeli ibu adalah perhatikan cluenya. Hitung mundur. Nah, ada yang menjawab apa? Ada yang menjawab? Ibu minta sekarang kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kulit bumi atau kerak bumi, yaitu lapisan paling luar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan 20-70 km. Lapisan yang kedua yaitu mantel. Mantel merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan bagian terbesar dari bagian bumi, memiliki volume sebesar 83,2% dan memiliki keseluruhan massa 67,8%. Lapisan ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu inti bumi bagian dalam dan inti bumi bagian luar. Inti bumi terletak mulai ke dalam 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Komponen-komponen penyusun bumi yaitu ada 3, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Litosfer merupakan kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Yang kedua, atmosfer. Secara umum,
atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan gas yang melingkupi bumi sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berbentuk seperti bola atau bulatan air yang menyelimuti permukaan bumi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan teman kita barusan, adakah yang ingin bertanya? Ya, penjelasan yang begitu luar biasa dari kelompok 1 ya. Namun di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, kira-kira nih lapisan atau bagian manakah yang paling berperan penting dalam melindungi bumi? Mohon jawaban dari pos 1. Ya, kelompok 1 sampai didiskusikan dulu ya, dicatat dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Zainul. Kelompok 2. Komponen bumi yang paling berperan melindungi bumi atau berfungsi sebagai pelindung adalah atmosfer. Karena dapat melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang akan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi dengan berbagai lapisan ozon. Selain itu juga dapat melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Ya. Oke, tadi ada 2 permasalahan ya yang terlewatkan. Ada 2 permasalahan di awal pembelajaran, yaitu yang pertama ada pertanyaan dari kelompok sana. Dia bilang kenapa hanya bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Itu sudah cari jawabannya tadi? Sudah ya, yaitu terlewatkan ya. Terus pertanyaan yang ini tadi, permasalahannya? Fungsi lapisan atmosfer. Lah, ada 2 pertanyaan yang terlewatkan, itu permasalahan yang kalian tentukan solusinya atau jawabannya. Sudah didiskusikan tadi? Sudah. Kalau sudah, silakan. Nah, kita lihat ya. Tadi kalian sudah membelah telur ini ya. Seperti di LKPD, struktur telur ini sama dengan dianalogikan dengan struktur bumi. Nah, kita lihat di sini sekarang. Ketika telur ini dibelah akan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini ada tanpa putih telur ini dianalogikan sebagai apa? Mantel bumi atau selimut bumi, sama ya, mantel itu selimut. Nah, yang ini, yang paling keras ini apanya? Dianalogi ke kerak. Nah, yang ini apanya? Ini apa? Inti ya. Nah, kita lihat, ini adalah inti bumi. Kemudian di bagian yang merah ini atau ini adalah mantelnya. Kemudian bagian paling luar itu adalah kerak bumi atau ini disebut cangkang ya. Kemudian yang ini, yang tadi, yang ini kan, lapisan telur itu yang pertama cangkang telur kita ibaratkan sebagai kerak bumi. Kemudian putih telur ibarat mantel bumi dan kuning telur adalah inti bumi. Kita lihat yang pertama kerak bumi itu yang paling luar atau yang keras ini. Yang ini kan bagian paling keras ya dibandingkan dari 2 bagian di dalamnya. Kita pertama dari kerak bumi. Lapisan telur ini dibagi menjadi 2 kategori ya. Telur yang ini, keraknya ini ada namanya kerak samudra dan kerak benua. Kalau kerak samudra itu mempunyai ketebalan 5 sampai 10 km. Yang itu untuk kerak samudra. Sedangkan kerak benua itu ketebalannya itu dari 20 sampai 70 km. Jadinya kerak
benua ini lebih tebal daripada kerak samudra ya. Kemudian kerak samudra itu penyusun utamanya adalah batu basal, sedangkan kerak benua itu penyusunnya adalah dari granit. Jadinya meskipun kerak ini, kan kalian lihat tadi, ini kan kerak, kalau kita lihat kerak telur ini ada lapisannya ya. Ya. Tadi ada yang sempat ini kan ada lapisannya, Bu. Ini apanya? Nah, ini terjawab kalau kerak bumi itu ada dua kategori. Ada namanya kerak samudra dan kerak benua. Sudah paham ya? Karena meskipun kita melihat telur ini, kerak telur ini atau cangkang telur ini seperti ini, di balik cangkangnya ini masih ada lapisannya. Kira-kira bumi kita itu seperti itu. Tidak langsung adanya misalnya ini bumi, terus langsung ada manusia yang menghuni. Tapi ada beberapa lapisan yang berfungsi untuk melindungi ya. Kemudian ke kerak bumi, kita ke mantel bumi. Nah, kita lihat mantel bumi itu ibaratnya putih telur ini ya, selimutnya. Kita lihat selimut bumi ini adalah bagian terbesar yang melindungi inti bumi. Kita lihat, kalau tadi kerak kan sangat tipis atau sangat tipis ya begini. Tapi meskipun dia sangat tipis, ada bagian lagi di kerak ini. Nah, kita lihat yang ini, mantel. Mantel ini bagaimana teksturnya? Lunak atau lembek ya, dia tidak sekeras dari keraknya. Nah, kita lihat yang ini, mantel bumi ini adalah bagian yang paling besar menyelubungi dari inti bumi. Dia paling tebal, dia lindungi inti bumi ini. Kita lihat. Sudah? Refleksi, ya. Kumpulkan refleksinya. Sudah? Ya. Refleksinya. Oke, terima kasih untuk refleksi hari ini, dan refleksi ini berfungsi sangat bermanfaat bagi Ibu ya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dari refleksi ini Ibu dapat beberapa masukan tentang pembelajaran hari ini dan bagaimana bagaimana pengaruh model ini terhadap pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih kepada semua kelompok sudah bekerja sama dengan baik ya. Terutama tadi Ibu lihat beberapa kelompok sangat aktif, semuanya bekerja sama dengan baik meskipun ada beberapa temannya yang masih belum bekerja sama atau masih tidak membantu temannya mencari jawaban. Ibu harap minggu depan atau hari Kamis selanjutnya di pertemuan selanjutnya semua akan lebih baik bekerja sama ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan untuk pertemuan hari Kamis, Ibu akan membahas selanjutnya yaitu fenomena ketidakseimbangan alam. Jadinya hari Kamis itu kita akan belajar tentang bencana-bencana alam apa yang terjadi kalau keseimbangan lingkungan itu terjadi di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk semuanya dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Dan sampai jumpa hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.